Sementara itu hingga 5 hari pasca pelaksanaan Lo tau kan kalau petugas KPPS tahun ini pada pemilu 2020. Komisi Pemilihan KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara dan pengawas pemungutan suara saat pemilu yang beranggotakan masyarakat umum yang sebelumnya telah diseleksi. Oh iya, teman-teman tahu gak sih kalau seorang KPPS bisa menerima gaji sebesar 1,1 juta? Cukup menggiurkan bukan? Meski demikian, beban dan tanggung jawab kerjanya bukan main-main loh. Mulai dari persiapan pra-pemilu, mempersiapkan TPS, pelaksanaan pemilu, hingga perhitungan suara yang berlangsung selama berhari-hari. Meski begitu, gaji yang diterima tidak sedikit bukan? Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan dirinya tanpa mempertimbangkan beban kerja yang cukup masif tersebut. Dampak dari hal tersebut, data dari KPU menyatakan bahwa pada pemilu 2024 lalu, terdapat 181 petugas KPPS yang meninggal dunia, dan 4.770 petugas lainnya yang jatuh sakit. Hal yang sama terjadi pada pemilu 2014 dan juga 2019. Tingginya angka kematian dan juga banyaknya yang jatuh sakit ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sudah berumur, riwayat penyakit kesehatan yang serius seperti obesitas, hipertensi, stroke, serta peningkatan beban kerja yang berlebihan. Angka kematian tertinggi ditemukan pada petugas berusia 51 hingga 60 tahun. Berdasarkan hasil screening, dua penyakit tertinggi yang diidap adalah hipertensi dan penyakit jantung. Penyakit lainnya yakni diantaranya 8% mengidap gagal ginjal kronik dan 3% mengidap diabetes mellitus. Metode screening yang dilakukan oleh KPU adalah dengan memanfaatkan website screening kesehatan oleh BPJS yang dapat dilakukan pada laman website berikut. Hanya saja, screening dengan metode kuesioner ini berisiko tinggi terhadap kepalsuan data yang terkumpul, serta data yang terkumpul dapat bersifat subjektif. Meski telah dilakukan screening luring untuk mengantisipasinya, masih terdapat kelemahan dari proses screening luring yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan statement Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa sebanyak 6,8 juta petugas pemilu 2024 telah melakukan screening kesehatan sebelum bertugas, tetapi hanya 6,4 juta orang saja yang dinyatakan sehat dan tanpa risiko tinggi. Banyak hasil screening kesehatan yang ditemukan tidak sesuai dengan aslinya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kasus pemalsuan surat kesehatan. Oleh karena itu, kami menilai bahwa terdapat suatu urgensi bagi kami untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa penyebab paling umum dari kematian anggota KPPS adalah penyakit kardiovaskular. Beberapa faktor risiko seperti penggunaan tembakau, makan makanan yang tidak sehat, kurang aktif secara fisik, obesitas, hipertensi, dislipidemia, dan kadar gula darah yang tinggi dapat memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, pada tahun 2007, WHO mempublikasikan pedoman dalam bentuk tabel yang disajikan berbeda untuk setiap wilayah negara yang berfungsi sebagai alat untuk menilai dan mengelola risiko penyakit kardiovaskular. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengurangi kecacatan dan kematian dini dari penyakit kardiovaskular pada pasien dengan risiko tinggi yang belum pernah terkena penyakit kardiovaskular. Pedoman yang telah diperbaharui juga dirilis pada tahun 2019. Tabel ini dibuat untuk mengukur dan mengidentifikasi mereka yang beresiko paling tinggi terhadap penyakit kardiovaskular dengan melihat faktor-faktor risiko yang tengah dialami. Tabel ini tersedia dalam bentuk laboratory base dan non-laboratory base. Tabel laboratory base mencangkup faktor risiko usia, jenis kelamin, status merokok, tekanan darah sistolik, riwayat penyakit diabetes mellitus, dan total kadar kolesterol. Sementara itu, pada tabel non-laboratory base mencangkup indeks massa tubuh dan tidak mencangkup riwayat diabetes mellitus maupun kolesterol. Dengan memanfaatkan tabel tersebut dan mengevaluasi beberapa kelemahan dari metode screening kesehatan yang dilakukan oleh KPU, kami berniat untuk melakukan modifikasi terhadap website screening kesehatan milik BPJS dengan menjadikannya suatu metode screening kesehatan yang dilakukan secara daring dan luring. Pada bagian pertama website, pendaftar akan diminta untuk mengisi nomor induk kependudukan atau nomor kartu BPJS, tanggal lahir, dan memasukkan captcha code. Lalu, terdapat inform konsen yang diberikan sebelum pengisian data diri dan data keluarga yang bisa dihubungi. Selanjutnya, pendaftar akan diminta untuk mengisi kuesioner riwayat kesehatan, pribadi, keluarga, dan pola makan sehari-hari. Setelah mengisi kuesioner, para pendaftar akan mendapatkan lokasi vaskes tingkat pertama serta waktu untuk melakukan screening luring.
Screening luring sendiri berisi tes glukosa dan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pertanyaan, apakah calon petugas KPPS merupakan seorang perokok? Hasil tes akan diupload oleh masing-masing vaskes ke dalam sistem screening. Data-data yang sudah dikumpulkan akan diolah secara otomatis dengan tabel risk faktor penyakit kardiovaskular yang disusun WHO, dan hasilnya akan diumumkan melalui website dengan keterangan lulus atau dinyatakan sehat, ataupun juga lulus bersyarat usia lebih dari 50 tahun namun beresiko rendah atau memiliki kolesterol, gula darah ataupun tekanan darah yang tinggi namun beresiko rendah, dan tidak lulus resiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Meski berbasis website dan berpotensi alami down, masalah ini dapat dicegah dengan memperpanjang jangka waktu pendaftaran anggota KPPS dari 7 hari menjadi 14 hari dan menerapkan pembagian waktu akses website di tiap daerah, sehingga mengantisipasi tiap orang mengakses website ini dalam waktu yang sama. Sasaran dari prototipe ini tentunya adalah calon anggota KPPS pada pemilu-pemilu berikutnya. Target kuantitatif dari diterapkannya website screening KPPS ini adalah menurunnya jumlah anggota KPPS yang sakit dan meninggal, dan secara kualitatif, sistem screening yang baik akan memastikan kualitas kerja dan kesejahteraan anggota KPPS tetap terjaga sepanjang masa penugasan mereka. Demi kesuksesan dalam merealisasikannya, diperlukan keterlibatan beberapa pihak, diantaranya yakni KPU, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Khususnya unit pelayanan kesehatan yang akan memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama siap melakukan screening kesehatan bagi calon pendaftar KPPS. Dengan disempurnakannya website screening ini, harapannya akan terjadi peningkatan akurasi dalam screening kesehatan anggota KPPS, yang juga akan meningkatkan efektivitas kerja dan menurunkan resiko penyakit dan kematian anggota KPPS.